Iya. Oh ini boleh ini menyebut yang universitas ya ini ya? Boleh ya? Enggak apa-apa. Boleh. Apa ini? Ini nanti Maaf. Sebut perdana nanti merek. apa? Astagfirullahaladzim. Kena apa? Copyright nanti. Enggak ya? Enggak. Audio Jungle. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sobat RD semua bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Rizky sebagai host di acara podcast RD Sobat RD. Ini podcast pertama kami, perdana untuk kita belajar mengonten supaya kita nanti bisa berkembang. Semoga channel ini nanti bisa berkembang dan berkembang pesat nantinya. Sudah perkenalkan, ada narasumber kita, Mas Nanang. Assalamualaikum Mas Nanang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Sehat selalu. Ini adalah Mas Nanang, adalah narasumber kita. Ini beliau dari NTB, Sumbawa, ya NTB ya. Sumbawa. Ini jauh-jauh kita datangkan. Ini adalah anggota spesial kita, gitu. Langsung terus ada kameramen dan editor kita, ada Mas Hafiz. Mana suaranya Mas Hafiz? Yoi. Ada Mas Ferdi, monggo suaranya mana? Masuk, Mas. Ada Mas Agus, monggo. Monggo. Ya. Jadi gini Mas, langsung ke pertanyaan ya. Iya. Mungkin ini pertama Mas. Ini kan soal merantau ini. Mungkin Mas Nanang bisa lah bercerita sedikit tentang pengalaman gimana rasanya jadi anak rantau di salah satu kota besar ini, yang ada di salah satu provinsi Jawa Timur ini. Mari. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada teman-teman juga tim begitu dari Sobat RD yang telah mengundang saya secara pribadi untuk datang di sini. Ya, kita sharing-sharing ya, berbagi ilmu juga begitu. Salah satunya mengenai yang namanya merantau begitu ya. Kan kita anak perantauan begitu. Merasakan sendiri bagaimana merantau itu, Mas. Jadi ya merasakan secara pribadi itu kan adalah satu hal yang memang sangat besar dampaknya begitu ya kepada seseorang. Karena kan kalau kita yang merasakan sendiri jelas kita tahu gitu. Orang yang tidak pernah merasakan justru tidak tahu mengenai hal itu gitu kan. Walaupun dia berani berbicara ini itu, tapi tidak pernah merasakan kan tidak bisa juga dia mengatakan hal tersebut kan begitu. Nah, untuk saya sendiri begitu ya kan memang dari Sumbawa, dari perbedaan budaya begitu ya, daripada dari Sumbawa sendiri ini memang banyak perbedaan. Nah, itu yang memang kalau menurut saya pribadi ada suatu kultur shock gitu. Jadi kayak kekagetan kepada budaya baru gitu yang ada di Jawa Timur gitu kan. Orang-orang Jawa begitu, memang di sana memang banyak Jawa juga orang Jawa begitu. Nah, tapi kalau di daerahnya sendiri, itu pasti lebih banyak lagi dan mungkin budayanya lebih kental gitu. Nggak ada budaya-budaya akulturasi yang memang di sana sudah kepada budaya Sumbawa sendiri gitu kan. Jadi di sini memang murninya begitu. Nah, saya sendiri memang merasakan ya yang namanya sebuah perbedaan budaya tersebut, dan juga merantau itu sendiri memang ada enak dan enaknya begitu ya. Kalau saya bisa bercerita begitu ya. Kalau saya pribadi ini memang sangat-sangat gimana ya, sejak awal tuh merantau memang menjadi satu kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Kenapa begitu? Karena saya memikir gini gitu, di sana di Sumbawa begitu ya, mungkin teman-teman merasakan sendiri, orang yang berada di satu daerah gitu, atau tempat yang kota yang bisa dibilang terpencil begitu kan, orang-orang melihatnya sebelah mata begitu ya. Dengan keadaan kondisi seperti itu, tentu saja dalam segi infrastruktur, pendidikan, pengajaran, guru dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar misalnya di Pulau Jawa gitu kan. Nah, itu yang jadi menurut saya pribadi ini adalah hal yang harus saya lakukan gitu. Merantau itu sendiri juga saya ingin keluar kota gitu kan, untuk belajar lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Jadi ini memang alasan satu yang memang
saya rasakan sendiri begitu ya, karena memang kepedihan daripada yang ada di sana dengan kelebihan yang ada di sini ya itu berbeda jauh gitu. Jadi makanya saya kesini tuh ya rasa-rasanya tuh pengen menimba ilmu lebih banyak lagi gitu. Ini di sini kuliah Mas ya? Iya Mas, Kuliah. Ambil jurusan apa? jurusan sosiologi Oh. di UB. Iya. Oh ini boleh ini menyebut yang universitas ya ini ya? Boleh ya? Enggak apa-apa. Apa ini? Ini nanti Mohon maaf. perdana Sebut nanti merek. apa? Astagfirullahaladzim. Kena apa? Copyright nanti. Enggak ya? Enggak Mas, masa copyright. Khawatir nanti kena copyright ini. Mohon maaf. Iya. Aku khawatir nanti kita menyebutkan lokasi, apalagi perdana kali kita. Iya. Nanti kena copyright ini, Oh. susah ini. Enggak apa-apa kayaknya Mas. Enggak apa ya? Enggak apa-apa lah ya. Semoga enggak apa-apa ya. Pertama-tama ya. Iya. Terus ini Mas, apa namanya? Mungkin apa kalau kita merantau kan apa ya? Dari segi budaya atau istilahnya apa? Adatnya kan beda ya. Iya. Itu kira-kira apa ya? Kalau di Jawa kan semisal kalau ada adatnya itu kayak Mas sendiri ngerasain paling tahlilan apa di Sumbawa juga ada kayak tahlilan istiqosah tibaan gitu. Ya, kalau saya pribadi gitu. Mungkin belum merasakan yang sebenarnya kayak adat, mungkin secara sosial itu memang ada begitu. Kayak adat orang di sini tuh misalnya kalau setiap ketemu orang begitu ya, atau setiap ketemu yang mungkin dikenal atau mungkin orang asing bahkan begitu ya, mata saling tatapan aja itu sudah ngangguk-ngangguk gitu ya, gitu. Mas gitu ya, panggil-panggil gitu ya. Itu Kalau- di kalau Sumbawa di sini, kalau di Sumbawa beda lagi. Oh, beda lagi. Ibaratnya itu enggak seperti itu gitu. Kayak orang-orang yang biasa kalau kita kenal aja gitu Iya. ya. Itu pun kalau kita kenal, itu pun kalau kita mau sapa gitu. Kalau memang enggak ada niatan menyapa itu enggak ada kontraksi atau interaksi begitu, enggak ada gitu. Nah, memang kalau secara ibadah atau agama jadi ya memang banyak budaya baru yang memang ada di Jawa ini sendiri ya, memang berbeda di Sumbawa begitu. Kayak misalnya tadi tibaan gitu ya. Nah, itu kan salawatan kan itu. salawatan yang berbeda versinya gitu Iya. ya dengan yang ada di sana gitu. Memang ada tahlilan juga. Ya, misalnya orang setiap meninggal ya 3 hari, 1 2 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ada. Nah, itu kan bacaannya sendiri itu berbeda juga gitu. Nah, terus ada tibaan lagi itu memang di sana enggak ada gitu yang kayak wajib atau rutinan setiap pekan itu enggak ada Mas. Jadi kayak di sana tuh bener-bener tidak ada yang seperti itu. Jadi kayak memang saya merasakan sendiri kayak perbedaannya, wah ini ada yang hal-hal baru yang bisa saya telusuri ya kan, saya pelajari gitu ternyata, tapi memang bermanfaat gitu. Iya sih. Ya. Jadi Mas Anang ini di desa sini, ini boleh nyebutin desa nggak sih kan? Iya. Gak usah nyebutin desa ya, biar nggak viral tadi. Iya. Ini Mas Anang di desa tempat tinggal kita ini sering kayak kemarin ada orang meninggal berapa Mas? 2 kan? Iya. Pak apa ada pengurus kita, atasan kita meninggal, beliau ikut juga kemarin sampai 7 harinya Mas ya kemarin ya. Iya. Terus kemarin ada lagi tetangga itu ikut juga ya, itu sampai 7 hari ya. Iya. Jadi memang kita gimana ya Mas ya, secara sosial gitulah. Jadi kan kita juga berinteraksi ya, kita pergi juga ke masjid gitu ya, bertemu dengan jamaah-jamaah gitu, orang-orang yang memang kita menaruh hormat pada mereka begitu ya. Kalau mereka mengajak misalnya, oh ada acara di sini, ayo kita pergi gitu kan. Nah, saya juga mikir gitu, kalau kita pergi kan berarti ada manfaat yang kita dapat, misalnya kayak kita sana baca Yasin itu kan dapat pahala Nanti juga, pulangnya gitu dapat ya. berkat gitu ya. Ini identik berkat ini ya. Anak kos gitu kan Mas Iya. ya, menghemat pengeluaran gitu. Tidak perlu Berkat ini. kembali lagi. Ya. Perlu aja. Iya, perlu berkat ini. Jadi suatu istimewanya tuh kayak kita dapat manfaat tadi iya, kan. iya. Jadi nggak perlu masak lagi, nggak perlu beli lagi itu kan. Apalagi acaranya itu setiap malam gitu. Iya, Misalnya kayak malam ini ada hari Selasa ada acara, Rabu ada acara gitu kan. Jadi kayak setiap malam itu ada makanan aja gitu, jadi kita nggak perlu beli, uang juga bisa dihemat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya acara atau memang di satu tempatnya itu ada acara, pergi biar bisa makan gratis. Mari kita budayakan kalau ada acara ikut meskipun nggak diundang ya. Iya. Ini bercanda. biar bisa makan gratis. Apalagi anak kos gitu kan, Iya sih, ya. susah Mas. Iya. Terus kalau
merantau ini pulangnya berapa bulan sekali Mas? Apa nunggu hari raya mungkin atau tahun baru? Kalau besok tahun baru itu apa pulang gitu? Kalau saya sendiri itu maunya pulang tuh dua kali setahun sih Mas ya. 2 kali setahun. Iya, insya Allah lah. Mungkin kalau ada beberapa hal yang memang penting atau memang ada hal yang waktu luang yang banyak gitu ya misalnya, atau liburnya itu panjang, biasanya itu pulang. Satu di pas selesai sebelum Idul Fitri. Biasanya kan kalau tergantung jadwal kuliah. Kalau kuliahnya itu kan liburnya biasanya itu H-7 sebelum Lebaran gitu. Jadi H-7 itu saya pulang gitu. Nah, nanti kan liburnya nanti sekalian. Biasanya kayak kemarin tuh liburnya libur Lebaran, libur Idul Fitri itu nyambung sampai dengan libur semester gitu. Nah, jadi kayak waktunya itu 2 bulanan gitu Mas. Jadi kayak saya sendiri ya memang di perantauan gini ya memang banyak biaya gitu ya. Jadi kayak belum biaya makan, biaya tempat, biaya laundry ya kan. Saya nggak bisa cuci lagi. Iya kan? Nggak bisa cuci Mas. Waduh repot kan. Harus tiap hari kita beli makan apa segala macam, nyuci apa segala macam ya kan. Jadi membebani lah ya keuangan kita gitu ya. Mendingan pulang aja gitu. Kalau saya pikir pulang kan enak gitu, makan ya ada gitu ya, tempat tinggal ya ada gitu kan, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Apalagi ada orang tua kan bisa kita ada teman lah istilahnya kan. Di sini kan sendiri gitu, di sana enak gitu. Jadi saya pulang pas Lebaran sekaligus liburan semester, terus terakhir nanti insya Allah mungkin pas ini libur sebelum tahun baru gitu ya. Jadi kayak semester 2 semester 1 ini di sini semester berapa? Semester 3. Jadi kan ganjil ini kan libur juga. Cuman kan waktunya cuma 50 hari. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ya kan dapat daripada enggak pulang gitu kan. Saya makanya bilang daripada enggak pulang misalnya kita ngapain juga di sini gitu kan lama-lama. Ya udah pulang aja, nanti pulang akhirnya. Ya insyaallah lah sebelum mungkin sebelum tahun baru mungkin ya. Tahun baru Hamin berapa gitu? Ya, Hamin 7 mungkin sekitar 20-an gitu Mas. Ya, nanti kalau pulang ke sini Mbak oleh-oleh ya. Kemarin saya pernah makan madu dari Sumbawa asli. Jadi madunya itu kental, kental. Jadi madunya segini ya. Jadi 500 ml gitu. Jadi memang madu itu ya madu asli gitu ya, madu hutan gitu, madu lembah liar gitu. Jadi memang bukan madu yang kalau kita beli di tempat lain gitu, atau beli tempat-tempat yang gitu. tidak ya resmi gitu ya, misalnya itu madunya ya madu campuran gitu, ada campuran air, campuran gula misalnya, campuran lain-lain misalnya. Nah itu yang memang kita hati-hati juga, karena kan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit gitu ya. Apalagi di perantauan gitu kan, sakit-sakit dari lihat gitu ya. Itu bahaya. Pernah sampai sakit gitu di perantauan sini? Pernah Mas. Nah itu memang gimana ya, suka duka juga dukanya, tapi dukanya parah gitu. Nah jadi saya sakitnya pertama itu yang paling ya kalau memang demam-demam biasa ya memang enak sih ya, memang enggak terlalu berat gitu ya. Kalau cuma demam 1 hari 2 hari misalnya enggak apa-apa, mungkin minum obat sembuh. Nah ini saya paling berat nih sampai sakit ini loh Mas, cacar air. Nah, itu cacar air. Cacar tuh, pol ini, merah-merah semua. Ini di perantauan ini, di Malang kemarin, belum sempat pulang. Ini enggak apa-apa aja betul. Iya, enggak apa-apa ya kan. Tadi sudah disebut. Astagfirullahaladzim. Semoga-moga aman ya. Semoga-moga aman ya. Ya, udah enggak apa-apa. Iya. Waduh, repot dah kita nih. Kepelosan tadi. Enggak sengaja. Enggak apa-apa. Jadi gimana ya, semuanya gitu kan, kayak semua full badan dari atas sampai bawah ini merah-merah semuanya, cacar semuanya. Memang kalau merah-merah bentul-bentul ya nggak masalah sih, cuman dia ini panas gitu ya, gatal gitu ya, itu yang memang saya sakit yang paling berat yang saya rasa di perantauan gitu kan. Karena memang pas itu ya udah sehari 2 hari saya pikir teman saya bilang, wah ini gara-gara bantal katanya. Oh gara-gara kutu katanya kan. Bisa dibilang gitu. Wah ini coba lihat kasurnya gitu kan. Oh jangan-jangan ada kutu itu kan dia bilang. Terus saya bilang coba aja lihat, ternyata enggak ada gitu. Akhirnya mau ya saya pergi dokter gitu kan. Pergi dokter, akhirnya dia periksa. Wah ini cacar air katanya. Wah enggak pernah kena ya, memang enggak pernah seumur hidup saya kena itu. Kalau nggak salah cacar air itu apa? Kalau kecil nggak pernah itu. Terus kalau dewasa udah nggak apa namanya nggak kena lagi. Iya betul. Jadi seumur hidup sekali gitu ya. Memang harus pernah rasa lah gitu jadinya kayak
wah ini saya tidak pernah sama sekali pas kecil, SD, SMP, SMA itu tidak pernah. Walaupun teman saya ini pernah, banyak kan yang kena gitu kan. SD ada teman saya kena cacar air, SMP, SMA gitu. Nah pas ini kuliah saya malah kena gitu. Nah untungnya itu pas online gitu, masih enggak tatap muka Ya, gitu enggak kan. offline gitu ya. Jadi kan kalau tatap muka kan, wah gawat kan kita pergi ke kampus gitu. Dilihat teman-teman kan enak juga gitu kayak kan. apa namanya vampir gitu. Iya, boleh nih Mas, muka ini wah merah-merah semua, bentuk-bentuk semua. Wah, itu enak dilihat lah Jadi pokoknya. apa gantengnya nggak kelihatan. Iya, luntur gitu Mas ya. Iya. Tapi itulah ada hikmahnya Iya. gitu ya. Jadi kita juga cerita sama orang tua gitu kan, kita biaya obat juga kita sendiri gitu kan, Iya. habis-habisan gitu ya. Yang penting ya sakitnya sembuh dulu gitu kan. Itu memang cobaan lah di perantauan begitu. Nah, buat teman-teman misalnya ya yang memang dari perantauan juga, dari daerah juga yang memang berada di kota besar untuk kuliah, kerja dan lain sebagainya, mungkin dari rentang usia mungkin kayak saya 20-an gitu ya, masih usia-usia yang butuhkan orang tua gitu kan. Nah, ini harus kita punya tips-tips sendiri gitu ya kalau misalnya kita sakit di perantauan gitu. Nah, kalau saya pribadi ini yang paling pertama ya, kalau apalagi sakitnya kayak kemarin tuh sakit cacar gitu ya, kita kan menghindari kontak dengan orang gitu. Jadi biar enggak nyebar ke orangnya gitu kan. Jadi saya tuh enggak memaksakan diri, ya udah kita sholat di masjid gitu. Enggak apa-apa, biar cacar ini enggak masalah, sholat aja enggak apa-apa. Tapi enggak, saya berusaha untuk biar ini kalau cacar saya enggak enak, enggak orang nanti kejang gitu kan, kita enggak tahu kan. Akhirnya ya udah saya sholat di rumah. Sampai 3 hari itu enggak dilihat sama orang. Saya keluar rumah gitu, jadi beli makanan tuh jadi online gitu ya. Jadi semuanya tuh ibaratnya kalau teman-teman sakit tuh ya usahakan ya harus ada teman gitu. Yang pertama tuh ada teman, yang kedua memang harus ada dukungan orang tua. Misalnya walaupun dukungannya enggak ke tempatnya sendiri, misalnya ke tempat kita datangi ya kan, merawat gitu ya. Kalau memang enggak bed rest di rumah sakit ya udah enggak apa-apa di kos aja misalnya. Andalkan teman, misalnya ada teman kos gitu ya, bisa kita minta tolong mungkin beli apa gitu ya, tetangga kos gitu. Ya betul, ada kita chat teman kita misalnya untuk antarkan ke tempat kita gitu ya. Kalau memang ada teman yang memang betul-betul dekat atau sahabat gitu ya, jangan kayak saya hanya teman kuliah gitu. Begitu selesai kelas langsung keluar. Nggak ada lagi temannya situ, udah berbeda circle-nya lagi tuh. Wah repot tuh kalau kayak saya nih yang ada teman yang betul-betul teman itu ya susah Mas. Nah jadi temukan teman pada saat teman-teman mungkin yang kuliah awal-awal itu ya, temukan teman yang betul-betul bisa membantu gitu lah, bisa memberikan satu dorongan kepada kita kayak kayak sahabat gitu ya. Betul Mas, jadi saling menguntungkan. Jadi jangan kitanya aja yang bantu dianya nggak mau bantu kita gitu. Atau kadang-kadang alasannya sibuk gitu kan. Padahal kalau kita pikir alasan sibuk itu kan bisa dilempar ke waktu yang lain, misalnya kan bisa diutamakan kita dulu mungkin sebentar 5 menit misalnya. Itu bisa. Nah, itu menurut saya pribadi harus dilakukan. Tapi sekarang banyak sih teman itu cuma butuhnya aja gitu betul ya. Kayak cewek aja gitu. Kayak cewek. Betul. Jadi sebutuhnya gitu ya. Jadi kalau enggak butuh ya enggak dihubungi gitu. Enggak datang ke kita gitu. Nah, padahal kita itu bantu dia juga gitu dengan semua yang kita termasuk punya, rasa gitu. simpati Betul Mas, harus ada simpati, harus ada empati juga ya kan, karena namanya kita teman, apalagi sakit tadi kan memang harus betul-betul kita bantu gitu. Memang karena kan ya kalau di sisi misalnya kemanusiaan ya ada juga, ya kalau dari sisi ibadah ya ada juga gitu kan, dapat pahala bantu orang. Itu sih kalau menurut saya Mas. Emang daripada itu emang dari teman, terus orang tua, terus ketersediaan finansial ya, jadi harus ditentukan dulu ya, harus diatur juga gitu. Pas sakit kan jangan sampai kita menahan diri untuk tidak berobat. Misalnya ke rumah sakit, ke dokter atau ke spesialis gitu ya, atau ke misalnya tempat-tempat berobat lainnya misalnya, itu harus misalnya ke apotek beli obat aja gitu misalnya, itu harus dilakukan gitu. Jangan sampai kita berhemat ya, dengan alasan berhemat kita tahan sakit yang ada di kita gitu. Takutnya menyebar penyakit yang betul, lain gitu betul. ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya kan nanti kalau sakitnya terus menerus nggak sembuh-sembuh, pendidikannya bisa hancur ya, tugas-tugasnya terbengkalai, pendidikannya juga, kuliahnya juga. Nah itu kan jadi dampak yang negatif lah ya. Terus kalau yang kita lakukan juga ya memang yang paling penting itu tadi
ya harus kitanya sendiri harus bisa mengatur diri ya, menjalani hidup sehat. Jangan makan mie terus ya kan. Nah itu Ini, jadi anak-anak kos kan banyak nih. Kalau nggak Indomie bukan anak kos kan. Iya. Kalau nggak salah gitu. Nah, Semboyannya nah itu. itu dia. Itu jangan sampai kita makan yang memang makanan yang bukannya negatif ya, tapi Iya. berdampak buruk jangka Iya. panjang, jangka pendek, Iya ataupun sih. yang memang berkenaan dengan kesehatan kita gitu ya. Jangan makan gorengan terus juga gitu ya. Jadi makanan itu juga harus diatur gitu ya. Harus gizi itu seimbang lah teman-teman. Iya. Ini apa mungkin Ini diminum. ya mau diminum. Mau ramen diminum jauh banget. Ini haus nih. Ya. Ini kalau apa Mas? Sponsor di sini ya. Silakan dihubungi nomor di bawah. Enggak ada. Enggak ada sponsor. Oh, belum ada. Kita belum ada sponsor sama sekali. Belum ada sponsor. Semoga habis konten pertama ini Iya. langsung banyak sponsor ya. Langsung Amin. sponsor. Amin. Amin. Oke, siap. Ini gini Mas, apa Mas Nanang ya? Ya. Apa awal merantau ini keinginan sendiri atau gimana Mas? Soalnya kan ada, saya punya temen cewek. Ini jadi ya sedikit cerita ya. Ya. Jadi itu punya apa? Saya mantan saya gitu ceritanya. Oh iya, siap. Ceritanya mantan Wah, saya ada waktu mantan. pacaran, tapi udah 5 tahun yang lalu sih. Iya. Jadi sampai sekarang saya jomblo. Mas saya jomblo juga. Belum. Jomblo. Belum ada maksudnya. Oh belum ada. Ini kameramen jomblo semuanya. Ya? Jauh semua. Oh mungkin Mas Hafiz enggak jomblo Iya. sih. Ini pengkhianat, Mas Hafiz ini pengkhianat. Iya. Sendirian aja enak. Ini gini. Jadi Iya. dulu saya pernah punya pacar, sekarang jadi mantan sih. Ini gini. Waktu itu saya apa namanya? Ngobrol sih sama dianya ini. Apa ya? Kalau bahasanya, tapi kalau sekarang bahasanya sudah jadi mantan nggak apa ya saya Iya, ya iya. gini. Oh yang kamu dulu Ya, lanjut. gini. Dulu yang kamu apa namanya setelah waktu itu saya kalau nggak salah SMA Ya. SMA mau lulus gitu. Hmm. Yang nanti kamu setelah lulus SMK waktu itu dia SMK sih. Ya. Apa namanya saya suruh apa ya biar hubungannya tetap gitulah. Ya. Saya suruh kerja sama saya gitu loh. Ya, Maksudnya jadi satu sama saya gitu. Ya. Tapi ternyata waktu tak tanya yang kamu itu apa mau merantau di kota Malang aja gitu loh. Ya. Aku pengen merantau ini. Ya. Jadi alasannya biar apa ya? Biar ngerasa kayak anak kos gitu loh. Padahal di Malang di kota Iya. sini lengkap orang tuanya gitu loh. Iya. Aku gitu loh. Merantaunya kemana? Sekarang kalau nggak salah ya, Iya. kalau nggak salah ini. Daerah lain. Gitu. Iya. Di luar Jawa. Enggak sih, Oh, di di dalam lingkup Jawa. Jawa Timur. Oh, iya. iya. Kalau nggak Siap. salah sekarang ini di Mojokerto kalau nggak di Mojokerto. Surabaya. Oh, iya. Semoga nggak Iya, dicari iya. netizen ya ini. Lanjut. Saya takut nanti Iya, nyebutin mantan nanti dicari sama netizen gitu. Semoga nggak jadi viral. Iya, enggak. Nggak jadi viral. Jadi itu gitu. Waktu itu ya itu tak tanya, "Yang kamu kerja sama saya aja gimana?" Ikutlah kerja sama saya gitu. Iya. Saya kebetulan sekarang kan di minimarket kan gitu. Terus namanya nggak ya disebutkan lah. Iya. Minimarketnya apa gitu ya. Lanjut. Terus itu waktu itu tak ajak gitu loh supaya supaya kerja gitu loh. Iya, betul. Nah setelah itu dianya nolak gitu loh. Aduh kok Nolak cintanya ya? apa nolak? Waktu itu cintanya masih Oh, masih kan masih. masih masih berjalan. Oh iya. Masih berjalan. Siap, Cintanya siap. masih berjalan ya. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu itu cinta monyet atau cinta beneran ya. Iya. Nggak tahu itu. Nah itu tuh terus dianya itu nolak. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya ini ngotot dia. Ngotot Ya. ini bahasa Indonesia apa rek? Kekeh. Ya kekeh. Iya, kekeh. Dianya kekeh untuk ke apa? Merantau. Untuk merantau gitu Ya. loh. Aku gini, ini kok enak-enak di kota sini kok merantau gitu loh. Kok Iya, kayak betul, nggak ada apa? Ya bener lah kita kan kalau di agama kalau nggak salah diwajibkan ya kalau Iya. merantau ya. Iya. Iya. Ya, enggak wajib juga sebenarnya. Nggak wajib juga ya. Iya, tergantung orangnya juga sih. Iya. Jadi Itu- nggak ada paksaan. Apa namanya? Ya itu tadi. Iya. Setelah tak cegah nggak bisa. Ternyata ya udah saya biarkan lah 1-2 hari
3 hari dia merantau. Waktu itu kalau nggak salah kerja di pabrik apa di apa gitu loh dianya itu. Yang tak sebutkan detail nanti takutnya cari sama netizen sih. Iya. Bisa. Lalu waktu terus itu apa namanya dianya ini ya itu kan tadi kerja di pabrik kalau nggak salah. Iya. Terus dapat berapa bulan ya? Putus sama saya. Oh, alah, berarti LDR itu ya. Iya, jadi LDR yang LDR-an yang mengujung apa meruncing apa dari berujung ujung tanduk gitu. berujung pada Keputusan. putus. Iya, akhirnya putus. Iya. Ya semoga dia dapat yang baik. ya udah dapat yang Oh, udah dapat yang baik. Cepat banget gitu ya. Yang lakinya malah ini 5 tahun mas soalnya mas 5 tahun ini 5 tahun yang lalu ini kalah sama mantan sendiri. Ini lagi kalau nggak salah udah ganti 2 kali nggak salah Iya. ini saya masih belum. Wah, Nggak 2 tahu. kali ganti. Udah 2 kali. 2 kali. Habis dari saya Iya. terus dapat lagi kalau nggak salah dapat lagi. Dapat lagi. Jadi 3. Dalam 5 tahun itu. Iya, kalau nggak salah 2 gitu loh. Sudah gonta-ganti 2 kali. Iya. Masnya sudah gonta-ganti berapa kali? 1. Kalah mas 2-1. Waduh, kalah perempuan. Yes. Iya. Gimana ya? Itu apa nah? Dari cerita ini tadi Iya. apa ya? Jadi makanya saya undang Mas Nanang ini. Iya. Apa sih enaknya merantau gitu loh. Iya, betul. Jadi memang itu juga salah satu memang jadi Apa- satu alasan gitu ya. Apa namanya tak perlu dulu iya. apa supaya bebas dari orang tua, Iya. apa dianya di kampungnya ini nggak mau di kampung hidupnya mau bebas Iya. dari pengawasan orang tua ini harus renggang atau Iya. gimana gitu loh. Ya. Jadi memang kalau saya pribadi ya mas, saya pribadi itu memang dari awal rencananya nih bukan nggak ada sih maksud ke misalnya jauh dari orang tua, bebas dari kekangan orang tua gitu kan, jadi mau semaunya kita kan, namanya nggak ada sendirian gitu kan, bisa kita lakukan apa aja. Kalau saya sendiri bukan kepada itu ya, karena memang dari awal tujuannya memang baik, memang mencari pendidikan yang lebih tinggi lah. Memang di sana ada perguruan tinggi, ada bagus juga bagus. Cuman kalau saya pribadi berproses di daerah sendiri tentu berbeda dengan berproses di daerah orang. Iya sih. Nah, survivalnya itu loh mas, Iya, survival skillnya itu jadi teruji. Iya. Jadi bagaimana kita ini bisa bertahan di daerah orang dengan sekelumit budaya yang baru, orang-orang yang baru, masyarakat yang baru, ilmu yang baru gitu kan. Jadi itu yang membuat saya fasilitas misalnya atau kemodernan yang baru gitu kan, misalkan beda kota, misalnya Sumbawa sama dengan yang di sini gitu kan, itu kan berbeda. Nah itulah kalau saya pribadi nyarinya itu, karena memang pola pikir masyarakat, pola pikir pendidikan tentu akan berbeda dari orangnya sendiri. Jadi kayak dari daerah misalnya perkotaan seperti di sini itu dibandingkan yang di sana itu jelas jauh berbeda gitu. Misalnya cara pengajarannya atau dosen-dosennya atau pendidikannya, fasilitasnya, kampusnya misalnya itu yang saya cari gitu ya. Jadi utama ya memang itu. Walaupun tadi dibilang kayak bebas dari orang tua, iya juga. Jadi jauh tidak dikekang sama orang tua, iya juga. Tapi kan kita harus tetap berhubungan sama orang tua gitu kan. Nah, jadi kita harus telepon juga gitu kan, dikasih nasihat, dikasih apa segala macam. Itu tetap kita harus terima gitu. Kalau menurut saya pribadi memang itunya sendiri yang pertama, yang kedua memang karena saya gini ya Mas. Saya pilih di sini itu karena memang satu alasan yang sangat-sangat unik gitu ya, kalau dibandingkan yang lain misalnya ini universitasnya bagus bla 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 akreditasi. Kalau saya enggak, saya gini, saya lihat ini teman saya kebetulan ya, saya ada perasaan gitu sama dia gitu kan, jadi kayak saya nyarinya universitas yang sama kayak dia gitu, fakultasnya juga sama kayak dia. Nah kebetulan pada saat itu ya ada, saya lihat sosiologi gitu kan di sini gitu, ada bagus juga, terus banyak juga kuotanya, cobalah gitu. Akhirnya tes tulis SBMPTN, akhirnya alhamdulillah dapat diterima gitu. Nah, jadi memang ujung-ujungnya ya karena dia gitu. Nah, coba antara dia nggak di sekolah di sini, mungkin nggak saya pilih di sini, mungkin saya pilih di Jogja misalnya, ya pilih di kayak UGM, UI misalnya, itu bisa saya tembak ke sana. Cuma kenapa? Karena di sini ya karena itu tadi ada teman gitu kan. Itu temannya teman spesial gitu. Cewek. Cewek. Masa laki mas?
Iya kan, jadi ada perasaan Iya, gitu iya. sama dia gitu. Jadi ya memang itu yang membuat saya milih di sini. Cuman karena akhirnya lost kontak, akhirnya ya itu gitu ya. Jadi sampai sekarang ya udah enggak anu lagi Ya gitu. semoga nanti Mas Nanang dapat yang baru ya. Amin. Semoga kita semua pindah status dari jomblo ke pacaran. Syukur-syukur bisa langsung menikah ya. Amin. Amin. Ini Insyaallah, penutup insyaallah. Mas. Iya, Mas. Mungkin ada tips untuk kita merantau biar sukses di kota orang Iya. atau di provinsi orang bahkan di negara orang pun sekalian. Iya, siap. Ini gimana? Mas? Oke. Tips ini terakhir Iya. mungkin gimana? Ya, yang pertama tentu saja ya hubungan dengan Tuhan. Ya, walaupun apapun agama kita, hubungan dengan Tuhan itu pasti ada. Karena apa? Setiap yang kita rasakan gitu, yang kita alami, ini tetap ada kaitannya atau hubungannya gitu ya dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus banyakkan ibadah gitu, tetap dijalankan juga ya buat teman-teman yang lain misalnya, itu tetap harus dilakukan. Karena apa? Kita minta pertolongan terus kepada Tuhan kita gitu kan. Kalau kita sendiri kan misalnya kita berdoa kepada Allah gitu ya dalam segi kehidupan kita di perantauan ini gitu. Minta kemudahan kepada yang Maha Esa gitu ya, yang Maha bisa membantu kita. Jadi tetap harus kita jaga hubungan itu. Yang kedua, setelah dari Tuhan, kita harus menjaga hubungan dengan orang tua. Karena apa? Dengan kehidupan kita di perantauan ini, otomatis semua kebutuhan kita, kehidupan kita itu kan dijamin sama orang tua. Nah, itu yang harus kita jaga hubungan baik dengan orang tua, berbakti sama orang tua, minta doa restu sama orang tua agar kita di sini tuh bisa dilindungi gitu. Jadi sama Tuhan yang Maha Esa gitu kan dari segala macam keburukan-keburukan. Yang ketiga adalah diri kita sendiri. Jaga diri kita sendiri, misalnya buat teman-teman yang perempuan atau yang laki-laki gitu ya. Jadi jaga dirinya untuk tetap menjaga kehormatan orang tua, kehormatan keluarga, nama baik keluarga, itu tetap harus dijaga. Dan yang ketiga, yang tadi sambungan yang daripada diri sendiri, itu juga harus punya goals ya. Jadi punya tujuan. Dari kita merantau ini apa tujuannya gitu. Jadi tidak hanya kuliah terus, tapi tidak ada punya tujuan yang pasti. Misalnya setelah kuliah dapat S1 harus bagaimana, misalnya belajar dengan giat, itu harus diturunkan sehingga tips-tips itu dapat dijalankan satu persatu. Jadi tidak hanya mengalir terus tanpa tahu alurnya, tanpa tahu goalsnya, itu yang harus dilakukan. Kalau saya pribadi 3 poin tadi itu memang yang ketiga ini pada diri sendiri ada banyak turunannya ya. Misalnya kita disiplin, kita hemat, kita rajin belajar, ini banyak ya. Kita tahu lah ya sebagai orang yang mahasiswa misalnya atau yang perantauan lain apa yang harus dilakukan pada diri sendiri. Nah, kalau menurut saya 3 itu cukuplah untuk membuat kita sukses di perantauan. Wow, 3 tapi sangat mungkin nggak kita laksanakan kan gitu ya. Gitu. Sangat bisa membuat kita bertahan lah, setidaknya bisa memberikan kesuksesan lah. Iya. Ya, gitu aja mungkin ya Mas ya. Ya. Terima kasih Terima telah kasih. datang Oke, di siap. Sobat RD Podcast. Iya, siap. Terima kasih banyak Mas sudah mengundang di sini. Iya, terima kasih pada kameramen, editor, terima kasih semuanya Oke sudah juga. membantu Ya, terima kasih. acara pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali ya. Ya. Bisa tanya-tanya lagi, masih Ya. banyak sebenarnya. Siap. Masih banyak. Nanti kita sambung lain waktu mungkin ya. Iya. betul. Mungkin gitu. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.